Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai social movement yang saya dan teman-teman saya ingin lakukan dan ingin terapkan, yang berjudul Me and Myself. Dan poin utama yang kami singgung dalam campaign ini yaitu penyandang disabilitas dan orang-orang yang sedang menuju ke gejala mental health. Sebelumnya, teman-teman semua pasti belum tahu banyak mengenai mental health, tapi saya akan menjelaskan pengertiannya sedikit. Mental health itu adalah sebuah kondisi mental dari seorang individu yang dipengaruhi oleh peristiwa kehidupan yang terjadi pada diri mereka, baik dari kepribadian seseorang, baik dari peristiwa-peristiwa yang ada di lingkungannya, kekerasan dalam rumah tangga, pembulian, pengucilan, dan stres jangka panjang. Lalu masuk ke pembahasan dan latar belakang. Gerakan ini adalah gerakan di mana kami akan menampung seluruh suara dan aspirasi dari penyandang disabilitas dan keresahan-keresahan orang yang menuju ke gejala mental health. Gerakan ini sebagai bentuk rasa peduli kami kepada para penyandang disabilitas, karena dari sudut pandang kami di Indonesia masih sangat kurang diperhatikannya para penyandang disabilitas ini, dan di Indonesia masih tinggi sekali mengenai angka kematian atau banyak sekali kasus-kasus bunuh diri, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang mengalami gejala mental health tersebut. Di Indonesia bisa dikatakan bahwa penyandang disabilitas benar-benar sangat mengkhawatirkan dan menjadi sorotan internasional. Dan organisasi Human Rights Watch menerbitkan sebuah laporan tentang realita yang terjadi terhadap penyandang disabilitas psikososial, psikososial. Dari laporan tersebut diikuti oleh berita-berita dari media internasional yang menampilkan sejumlah foto tentang manusia yang dirantai, dikurung di tempat yang sangat kecil, dan bisa dilihat di haluan.co. Memasuki ranah yang lebih internal, melihat bagaimana pertumbuhan angka depresi mental ya di kondisi seperti ini, di kondisi pandemi COVID-19 ini semakin meninggi, dan oleh karena itu dikhawatirkan dengan meningginya angka ini juga semakin meningkat pula angka bunuh diri yang akan terjadi di Indonesia. Lalu Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa membuat definisi dari orang yang mengalami kesehatan jiwa menjadi dua. Yang pertama yaitu orang dengan masalah kejiwaan ODMK, dan yang kedua orang dengan gangguan jiwa ODGJ. OMDK adalah orang yang mempunyai gangguan di bagian fisik, di bagian mental, sosial, pertumbuhan diri mereka, dan perkembangan dan kualitas hidup mereka, serta depresi dan kecemasan yang bersifat preventif hingga beresiko mengalami gangguan jiwa, atau kemungkinan terburuknya adalah bunuh diri. Pada tahun 2017, Indonesia berada dalam ranking terbawah dalam masalah penanganan jiwa dibandingkan dengan negara-negara Asia Tenggara lainnya. Kenapa? Karena jumlah psikitaris di Indonesia itu hanya hampir mencapai 900 orang. Dan Human Rights Watch melaporkan bahwa di berbagai daerah Indonesia, kondisi kesehatan jiwa seseorang, khususnya bagi ODGJ atau orang dengan gangguan jiwa, dipercaya berasal dari kerasukan roh jahat, karena menjadi seorang pendosa, karena melakukan perbuatan-perbuatan anarkis, atau juga kurangnya iman mereka. Dan gejala-gejala ini atau dampak-dampak yang dimunculkan oleh para orang-orang ini karena menurut kami kurangnya layanan fasilitas medis dan juga tingkat angka kemiskinan di Indonesia. Oleh karena itu, orang-orang yang mengalami gangguan jiwa itu lebih memilih untuk pergi ke dukun
ya, pergi ke dukun, pergi ke orang-orang pintar untuk mengatasi penyakit mereka. Sedangkan seharusnya layanan masyarakat dan juga pemerintah lebih gencar atau bisa lebih meratakan mengenai sosialisasi, rehabilitasi kepada orang-orang yang mengalami gangguan jiwa ini, atau mungkin layanan masyarakat dan pemerintah juga bisa memfokuskan ke berbagai daerah yang ada di Indonesia mengenai gangguan mental health ini. Lalu salah satu stigma terbesar adalah bahwa orang yang masuk rumah sakit jiwa adalah orang yang memiliki gangguan mental. Sedangkan masalah kesehatan mental sangat beragam, dari kecemasan. Seringkali ODMK menutup diri karena dibilang caper, cari perhatian atau lebay. Padahal dengan diri-diri mereka yang seperti itu adalah mereka yang ingin menutup diri dan tidak ingin orang-orang tahu. Oleh karena itu mereka sangat depresi sehingga mereka menganggap bahwa diri mereka tidak cocok dengan lingkungan-lingkungan yang ada. Sifat menutup diri ini dapat menyebabkan depresi yang sangat tinggi dan menjadi alasan untuk bunuh diri karena kurangnya tempat untuk bercerita, karena kurangnya tempat untuk sharing, dan dengan pemikiran dia yang terlalu sempit karena dia menutup diri. Ini dapat menyebabkan seseorang menjadi stres dan kemungkinan terburuk adalah bunuh diri. Menurut World Health Organization, ada sekitar 800.000 orang di dunia yang bunuh diri setiap tahunnya. Pada tahun 2018, Indonesia menduduki ranking ke-65 di antara 176 negara lainnya dengan kasus 2,9 kasus bunuh diri per 100 orang tiap tahunnya. Menurut Menteri Sosial ke-27, Khofifah Indar Prawansa, 40% dari anak-anak bunuh diri ini karena kasus bullying. Bisa dikatakan gerakan ini dapat membantu untuk mendengarkan masalah-masalah yang terjadi kepada para disabilitas, baik dari fisik, psikologi, dan lainnya. Biasanya mereka di lingkungan keluarga sangat dikucilkan karena menurut orang-orang yang ada di lingkungan sekitar, baik di lingkungan luar keluarga, menganggap bahwa mereka itu adalah orang yang tidak pas atau dianggap kurang cocok jika berbaur dengan lingkungan yang ada. Karena hal itu, para orang-orang yang mengalami gejala mental health ini itu sangat depresi, menganggap bahwa dirinya tidak pantas dan oleh karena itu mereka menutup diri. Dengan rencana Tuhan Yang Maha Esa, kami beserta tim dari Me and Myself, teman-teman saya, ingin mewujudkan salah satu bentuk rasa peduli kami terhadap sesama. Rasa sendiri dan sedih itu sering terjadi kepada diri semua orang. Diri kami pun juga pernah mengalaminya. Oleh karena itu, tidak punya tempat untuk meluapkan sesuatu itu sangat berat. Jujur itu sangat berat, dan jika teman-teman semua merasakan punya masalah tapi tidak tahu ingin diluapkan kemana, pasti rasanya berat dan merasa bahwa ketika masalah itu belum selesai, akhirnya menutup diri dan merasa tidak pantas untuk berbaur dengan siapapun, bahkan ke keluarga sendiri. Oleh karena itu, kami memberikan dukungan penuh untuk teman-teman semua penyandang disabilitas, baik dari fisik atau psikologi, dengan rasa sangat ingin membantu teman-teman semua agar teman-teman semua bisa mencurahkan semua apa yang teman-teman rasakan dan mencurahkan semua unek-uneknya. Diharapkan dengan campaign kami, semua orang yang mendengarkan, semua orang yang mengetahui ini diharapkan bisa mengeluarkan seluruh isi hatinya agar tidak ada lagi kondisi di mana orang-orang ini merasa sendirian di dunia ini, dikucilkan dari lingkungannya dan menjadi buah bibir oleh beberapa orang di lingkungannya. Ayo kita berbicara untuk diri kita sendiri, ayo berbicara untuk kebaikan bersama,
wujudkan mimpi kita bersama. Me and myself speak up for all the truth. Don't be quiet and being shut up. Thank you.